Jokowi bocorkan 4 provinsi bakal terima dampak buruk virus corona, bukan Jakarta, 2 di Kalimantan. Jokowi bocorkan 4 provinsi bakal terima dampak buruk virus corona, bukan Jakarta, 2 di Kalimantan. Darurat virus corona, atau COVID-19 di Indonesia berlaku selama 3 bulan. Presiden Jokowi pun mengungkap bakal ada 4 provinsi yang menerima dampak buruk dari wabah virus corona tersebut. Presiden Joko Widodo Jokowi sudah mengkalkulasikan semua kemungkinan, termasuk dampak terburuk yang diakibatkan oleh pandemi virus corona di Indonesia. Dilansir tribunwow.com, pemerintah telah menetapkan masa darurat bencana virus corona selama 91 hari, terhitung sejak tanggal 29 Februari hingga tanggal 29 Mei tahun 2020. Itu artinya pada masa tersebut, jelas akan memiliki dampak yang cukup besar dalam berbagai aspek. Satu di antaranya jelas adalah dari segi ekonomi. Dalam unggahan YouTube Kompas TV, Selasa tanggal 24 Maret tahun 2020, Jokowi mengaku sudah menyiapkan semua risiko yang akan terjadi di tanah air. Sudah kita hitung, kita kalkulasi, mengenai prediksi dari COVID-19 di Indonesia bulan April seperti apa, bulan Mei seperti apa, ujar Jokowi. Skenario sedang seperti apa, skenario buruk seperti apa, sambungnya. Jokowi berharap sebisa mungkin untuk tetap berada pada tahap skenario sedang, jangan sampai pada skenario terburuk. Dan kalau memang betul-betul sulit dibendung, ya kita paling tidak masuk ke skenario sedang, jangan sampai masuk ke skenario yang paling buruk, harapnya. Menurut Jokowi, hal itu bisa diketahui dengan menghitung penurunan pendapatan dan daya tahan mengenai penurunan tersebut di setiap provinsi. Dirinya kemudian mencontohkan jika dalam tahap skenario sedang, maka profesi buruh yang dampaknya terparah yaitu ada di Nusa Tenggara Barat NTB. Kita juga telah menghitung juga penurunan di beberapa provinsi mengenai daya tahan mengenai penurunan pendapatan dari setiap provinsi yang ada, jelas Jokowi. Ini saya berbicara skenario sedang saja, misalnya kalau profesi buruh kalau skenarionya sedang yang terparah akan berada di Nusa Tenggara Barat, ungkapnya. Akan ada penurunan pendapatan kurang lebih 25%. Karena hitungan kita ini kita mampu bertahan di Juni sampai September, pungkasnya. Sedangkan untuk para petani dan nelayan, dikatakan Jokowi, daerah yang paling merasakan dampak terparah adalah di Provinsi Kalimantan Barat. Kalimantan Barat akan ada penurunan pendapatan hingga 34%. Kemudian untuk petani dan nelayan, kalau skenarionya sedang ini yang terparah di Kalimantan Barat, akan ada penurunan pendapatan sampai 34%, dengan daya tahan Oktober sampai November, jelasnya. Selanjutnya ada pedagang mikro, daerah paling berdampak adalah Kalimantan Utara dengan penurunan pendapatan sampai 36%. Terakhir untuk pekerja supir dan ojek di Sumatera Utara. Kemudian pedagangan mikro, pedagang kecil, kalau skenarionya sedang yang berat adalah di Kalimantan Utara, dengan penurunan pendapatan sampai 36%, dan kemampuan bertahan di Agustus sampai Oktober, kata Jokowi. Kemudian untuk supir angkot dan ojek yang paling berat di Sumatera Utara, turunnya sampai 40%, tutupnya. Jokowi ungkap alasan belum terapkan lockdown. Presiden Joko Widodo Jokowi terang-terangan mengungkap alasan kebijakan lockdown belum juga diterapkan di Indonesia meskipun korban terus bertambah. Dilansir tribunwow.com, Jokowi pun menyinggung tingkat kedisiplinan masyarakat Indonesia dalam menjalankan imbauan pemerintah. Jokowi menilai, setiap negara memiliki kondisi yang berbeda, sehingga tak semua negara harus menerapkan kebijakan lockdown untuk mencegah pandemi corona. Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas ratas dengan gubernur seluruh Indonesia yang disiarkan saluran YouTube Tiffany News, Selasa tanggal 24 Maret tahun 2020. Ada yang bertanya pada saya, kenapa kebijakan lockdown tidak kita lakukan, ucap Jokowi. Terkait hal itu, ia pun menyinggung kondisi dan kedisiplinan setiap negara yang berbeda-beda. Perlu saya sampaikan bahwa setiap negara memiliki karakter yang berbeda, memiliki kebudayaan yang berbeda, memiliki kedisiplinan yang berbeda, ucap Jokowi. Oleh sebab itu kita tidak memilih jalan itu. Hingga kini, Jokowi mengaku sudah memiliki analisa soal negara yang menerapkan kebijakan lockdown akibat corona.
Ia menilai, kebijakan paling tepat untuk diterapkan di Indonesia yakni jaga jarak dengan orang lain atau physical distance. Dan itu sudah saya pelajari, saya memiliki analisa-analisa sewaktu ini dan semua negara ada semuanya kebijakan mereka apa. Mereka melakukan apa, kemudian hasilnya seperti apa, semuanya dari Kementerian Luar Negeri, kata Jokowi. Terus kita pantau setiap hari sehingga negara kita memang yang paling pas adalah physical distancing. Jokowi meyakini, physical distancing adalah cara paling tepat untuk mencegah penyebaran virus dengan nama lain COVID-19 itu. Menjaga jarak aman, itu yang paling penting, ujar Jokowi. Kalau itu bisa kita lakukan saya yakin bahwa kita akan bisa mencegah penyebaran COVID-19 ini. Karena itu, mantan wali kota Solo itu mengajak semua masyarakat Indonesia untuk disiplin menjaga jarak dari orang lain. Bahkan, Jokowi turut menyinggung warga yang diisolasi namun tetap melakukan kegiatan di luar rumah. Tetapi dibutuhkan sebuah kedisiplinan yang kuat, membutuhkan ketegasan yang kuat, imbu Jokowi. Jangan sampai yang sudah diisolasi, saya membaca sebuah berita sudah diisolasi masih membantu tetangganya yang mau hajatan. Ada yang sudah diisolasi masih beli handphone dan belanja di pasar. Saya kira kedisiplinan untuk diisolasi itu yang paling penting.